Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kalkulasi biaya proses. Kelompok 5 beranggotakan 1. Rosa Iftitahul Khalifah NIM 63010190175. 2. Alif Hanardi Ambere NIM 63010190176 dan 3. Dewi Nurrahmawati NIM 63010190189. Yang pertama, pengertian kalkulasi biaya proses. Kalkulasi biaya proses adalah perhitungan biaya yang dilakukan secara periodik pada kegiatan produksi massal berkelanjutan. Contohnya, industri tekstil, sepatu, kimia, gula, baja, pupuk, semen, dan lain-lainnya. Tujuan kalkulasi biaya proses. Tujuan dari kalkulasi biaya proses adalah untuk menentukan biaya dari unit-unit yang diproduksi dalam satu periode. Prosedur biaya yang harus diterapkan tergantung pada jenis operasi pabrikasi yang dilaksanakan. Selanjutnya, karakteristik kalkulasi biaya proses. Yang pertama, proses produksi itu bersifat terus-menerus. Yang kedua, produknya itu bersifat massa, yang berarti itu bertujuan untuk mengisi persediaan. Kemudian yang ketiga, yaitu produk yang dihasilkan itu relatif homogen dan berdasarkan standar. Kemudian yang keempat, pengumpulan biaya itu didasarkan pada periode waktu. Misalnya, semesteran, bulanan, atau tahunan. Selanjutnya, kalkulasi biaya per departemen. Yang pertama, arus produk. Ada 3 bentuk arus atau aliran produk yang berkaitan dengan kalkulasi biaya proses, yaitu yang pertama arus produk berurutan atau sequential product flow, di mana pemrosesan bahan itu dimulai di departemen peracikan dan menambahkan biaya pekerja dan overhead pabrik. Kemudian produk itu akan dipindahkan ke departemen pengujian. Setelah produk selesai diproses di departemen perampungan, barang tersebut telah lengkap dan menjadi bagian dari barang jadi. Kemudian yang kedua yaitu arus produk sejajar atau parallel product flow, di mana dalam arus produk sejajar ini bagian tertentu dari pekerjaan dilaksanakan secara serempak atau bebarengan, kemudian bersama-sama ditransfer ke proses penyelesaian atau proses akhir dan akhirnya diteruskan ke barang jadi. Kemudian yang ketiga yaitu arus produk selektif atau selective product flow. Dalam arus selektif ini, produk bergerak melalui departemen yang berbeda di pabrik, sesuai dengan produk akhir yang diinginkan. Contohnya, pabrik pengolahan daging. Sesudah proses pemotongan awal selesai, beberapa hasil produk langsung dikirim ke departemen pengasapan. Kemudian, baru ke departemen pengepakan dan ke barang jadi. Sebagiannya dikirim ke departemen penggerindaan, lalu ke departemen pengepakan, dan akhirnya ke barang jadi. Selanjutnya, kalkulasi biaya per departemen yang kedua adalah akumulasi untuk biaya pesanan, pekerja, dan overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan. Dalam kalkulasi biaya pesanan, surat permintaan itu bersifat khusus. Namun, jika dalam kalkulasi biaya proses, surat permintaan itu rinciannya akan jauh berkurang karena bahan akan dibebankan ke departemen dan bukan ke proses. Dan jumlah departemen yang menggunakan bahan itu biasanya jauh lebih kecil daripada jumlah pesanan yang ditangani oleh perusahaan dalam suatu masa tertentu. Ayat jurnal yang digunakan itu biasanya seperti barang dalam proses departemen peracikan dan bahan. Yang kedua ada biaya pekerja. Dalam mengakumulasikan biaya pekerja, setiap pesanan kerja tidak perlu ada dalam kalkulasi biaya proses karena biaya pekerja akan diidentifikasi dan dibebankan ke departemen-departemen ikhtisar sebagai berikut. Yang pertama, BDP Departemen Peracikan, BDP Departemen Pengujian, BDP Departemen Perampungan, dan gaji. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik harus diakumulasikan dalam biaya overhead, diakumulasikan besar tambahan overhead pabrik untuk di Departemen Produksi dan Jasa. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Pengendali overhead pabrik, hutang usaha, akumulasi penyusutan mesin, asuransi dibayar di muka, bahan, dan upah.
Lalu yang keempat ada penggabungan biaya pekerja dan overhead pabrik. Meningkatnya tingkat otomasi menyebabkan biaya pekerja menjadi menurun dari total biaya pabrikasi. Tahapan kalkulasi biaya proses. Yang pertama, menghitung unit ekuivalen produksi atau UEP, yaitu produk yang disetarakan dengan produk jadi. Lalu menghitung biaya produksi per unit. Lalu yang terakhir, menyajikan laporan biaya produksi yang berisi harga pokok produk selesai dan harga pokok produk dalam proses. Metode kalkulasi biaya proses. Yang pertama, ada metode kalkulasi biaya rata-rata atau average costing, yaitu biaya persediaan awal barang dalam proses ditambahkan pada biaya-biaya periode sekarang. Lalu yang kedua ada metode kalkulasi biaya masuk pertama, keluar pertama, atau first in first out costing, yaitu biaya persediaan awal barang dalam proses dikeluarkan dahulu. Biaya-biaya untuk menyelesaikan persediaan awal barang dalam proses dipisahkan dari biaya persediaan awal barang dalam proses. Selanjutnya ada kerugian dalam proses produksi. Sisa bahan, yaitu sisa yang tidak terpakai dalam proses produksi. Yang kedua, produk hilang, susut atau menguap. Yang ketiga ada produk cacat, yaitu produk yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan, dapat diperbaiki dan biaya perbaikannya lebih kecil dari harga jual produk. Yang keempat ada produk rusak, yaitu produk yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan, dapat diperbaiki, tetapi biaya perbaikannya lebih besar dari harga jual produk. Selanjutnya ada rumus perhitungan unit ekuivalen produksi atau UEP. Ya, ada produksi hilang awal proses, ada produksi hilang akhir proses, produksi cacat, produk rusak, metode biaya rata-rata tertimbang. Lalu yang terakhir ada metode biaya FIFO. Keterangannya di situ sudah tertulis. Lalu yang keempat ada laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi akan memperlihatkan 1. Total biaya dan biaya per unit yang ditransfer dari departemen sebelumnya. 2. Biaya bahan, pekerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan departemen tersebut. Yang ketiga ada biaya per unit yang ditambahkan di departemen tersebut. Yang keempat ada total biaya dan biaya per unit yang diakumulasikan pada akhir periode di departemen tersebut. Yang kelima ada nilai atau harga pokok persediaan awal dan persediaan akhir barang dalam proses yang berada dalam salah satu tahap penyelesaian kerja. Dan yang terakhir ada biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang barang jadi. Selanjutnya contoh soal. Berikut informasi produksi PT Burangrang untuk bulan Maret 2017. Biaya produksi: bahan baku 10 juta, bahan penolong 15 juta, biaya tenaga kerja langsung 22.500.000, biaya overhead pabrik 25.500.000. Total biaya produksinya adalah 73 juta. Kemudian hasil dari produksi jadi menjadi 2000 unit, produk dalam proses 500 unit dengan tingkat penyelesaiannya BBB 100%, BBP 100%, BTK 50% dan BOP 25%. Diminta 1. Hitunglah unit ekuivalen dan biaya produksi per unit. Yang kedua, buatlah laporan biaya produksi. Yang ketiga, buatlah jurnal yang diperlukan. Penyelesaian yang pertama, yaitu unsur biaya produksi. Bahan baku dengan total biaya 10 juta, bahan penolong 15 juta, tenaga kerja 22.500.000, overhead pabrik 25.500.000, dan ditotal menjadi 73 juta. Sedangkan ekuivalen menggunakan rumus mencari unit ekuivalen sama dengan produk selesai ditambah persen penyelesaian dikali produk dalam proses.
Bahan baku 2000 ditambah 100% dikali 500 sama dengan 2500. Bahan penolong 2000 ditambah 100% dikali 500 sama dengan 2500. Tenaga kerja 2000 ditambah 50% ditambah 500 dikali 500 sama dengan 2250. Overhead pabrik 2000 ditambah 25% dikali 500 sama dengan 2125. Sedangkan biaya produksi per unit yaitu total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. 10 juta dibagi 2500 menjadi 4000, 15 juta dibagi 2500 menjadi 6000, 22.500 dibagi 2250 menjadi 10.000, 25.500 dibagi 2125 menjadi 12.000. Penyesuaian yang kedua, laporan biaya produksi PT Burangrang, laporan biaya produksi Maret 2017. Yang pertama, data produksi dimasukkan dalam proses produk dimasukkan dalam proses 2500. Produk jadi ditransfer ke gudang 2000. Dalam proses akhir 500, jumlah produk yang dihasilkan 2500. Biaya yang kedua, biaya yang dibebankan departemen. Biaya bahan baku 10 juta dengan per unitnya 4000. Kemudian biaya penolong totalnya 15 juta dengan unit 6.000, biaya tenaga kerja langsung 22.500 dengan per unitnya 10.000, biaya overhead pabrik dengan total 25.500 dengan per unitnya 12.000. Totalnya 73 juta, sedangkan per unitnya totalnya 32.000. 3. Jurnal A. Mencatat biaya bahan baku BDB, BBB 10 juta, persediaan BBB 10 juta. Yang B. Mencatat biaya bahan penolong BDB, BBP 15 juta, persediaan BBP 15 juta. Mencatat biaya tenaga kerja BDP, BTK 22.500. Kemudian gaji dan upah 22.500. D. Mencatat biaya overhead pabrik BDP, BOP 25.500, macam-macam biaya yang dikredit 25.500. E. Mencatat biaya produk jadi yang ditransfer ke gudang, persediaan produk jadi 64 juta, PDB, BBB 2000 unit dikali 4000, 8 juta, PDB, BBB 2000 unit dikali 6000, 12 juta, PDB, BTK 2000 unit dikali 10.000, 20 juta, PDB, BOP 2000 unit dikali 12.000, 24 juta. Yang E. Mencatat biaya produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir Maret 2017. Persediaan barang dalam proses 9 juta, PDB, BBB 100% dikali 500 unit dikali 4000 menjadi 2 juta, BDP, BBP 100% dikali 500 unit dikali 6000, 3 juta, BDP, BTK 50% dikali 500 unit dikali 10.000, 2.500.000, BDP, BOP 25% dikali 500 dikali 12.000 menjadi 1.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan atau yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.